Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen PPG dalam jabatan Angkatan 3 YN Curug. Perkenalkan, saya Liharti SPD, guru PAI dan Budi Pekerti SD Negeri 51 Kaur, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 DLPT KYN Curug dengan nomor peserta 170447000299 dan NIM 22581310. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi iman kepada Allah dan Rasulnya. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bro. Depan, bro. Go, bro. Ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampai kan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk mimpin doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Silakan anak-anak sekalian persiapkan alat pembelajarannya. Sembari itu ibu mengabsen ya. Nazwa Dewi Sipita, Kenzi Adelio, Jennifer Aulia, Hadir, Bu. Ahmad Rizky Pratama, Hadir, Bu. Revandi. Hadir, Bu. Baik ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdiri terlebih dahulu untuk melihat perapiannya ya. Ya, semuanya sudah rapi, silakan duduk kembali. Semangat nggak belajarnya hari ini? Semangat, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk fokus. Fokus. Baik anak-anak, masih ingat nggak pada pembelajaran kita di minggu kemarin? Kita belajar tentang wudu. Masih ingat wudu itu apa? Ya, tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Semuanya sudah bisa wudu? Dan sudah dilaksanakan di rumah? Alhamdulillah. Baik ya, hari ini kita belajar tentang iman kepada Allah. Jadi masih ingat nggak? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi hari ini kita belajar tentang rukun iman yang pertama. Ya, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita melihat dari segala ciptaannya di alam bumi ini, maka kita yakin bahwa Allah itu ada. Baik ya, siapa yang udah tahu apa tujuan kita belajar tentang rukun iman yang pertama? Saya, Bu. Ya. Percaya diri dan memperkuat iman. Ya bagus ya, beri aplaus untuk Marvel. Baik ya, jadi tujuan kita belajar tentang rukun iman yang
percaya diri. Kemudian nanti anak-anak sekalian bisa membedakan mana yang ciptaan Allah dan bukan ciptaan Allah yang ada di alam bumi ini. Kemudian kalian bisa memperkuat rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya anak-anak, perhatikan ya. Isi materi kita pada hari ini ada empat pokok pembahasan ya. Yang pertama mengimani keberadaan Allah. Yang kedua membuktikan iman kepada Allah. Yang ketiga bukti-bukti keberadaan Allah. Dan terakhir mengimani Rasul Allah. Perhatikan bagian pertama mengimani keberadaan Allah. Bagaimana cara kita mengimani keberadaan Allah? Yang pertama kita ketahui Allah Maha Esa. Jadi hanya Allah yang ada di alam ini. Jadi semua makhluk di bumi ini tunduk kepada Allah. Jadi kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian Allah Maha Pencipta. Jadi semua yang ada di alam bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Dan tentu ada yang menciptakan banyak. Dan percaya nggak kalau matahari itu diciptakan oleh Allah? Apa manusia? Percaya ya? Itu diciptakan oleh Allah. Kalau masjid itu diciptakan oleh siapa? Ya, itu ciptaan manusia. Jadi semua yang ada di alam bumi itu adalah ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ya. Selain itu di alam gaib Allah menciptakan apa? Malaikat dan jin. Dan selanjutnya Allah Maha Kuasa, artinya Allah berkuasa dalam mengatur seluruh ciptaannya di bumi ini. Pada musim hujan, musim kemarau, laut bergelombang, gunung meletus, itu sudah atas kuasa Allah. Sampai di sini sudah dapat dipahami anak-anak sekalian? Selanjutnya membuktikan iman kepada Allah. Bagaimana cara kita membuktikan iman kepada Allah? Yang pertama menyembah Allah semata. Jadi tiada sekutu bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita wajib menyembah hanya Allah saja. Tidak boleh menyembah hal yang lain. Kalau kita percaya pada yang lain itu namanya syirik. Orang yang melakukannya disebut dengan musyrik. Nah, syirik ini adalah perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai kita mempercayai hal yang lain selain Allah. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan atas dasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan ini juga merupakan bukti kita beriman kepada Allah. Maka kita jangan merusak alam seperti menebang pohon sembarangan, mencemari lingkungan, buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Karena ada dalam hadis itu yang menjelaskan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu jika kita beriman maka kita harus menjaga kebersihan. Baik ya, poin ketiga bukti-bukti keberadaan Allah. Bagaimana cara kita membuktikan adanya keberadaan Allah? Yang pertama adanya makhluk hidup. Jadi adanya makhluk hidup di bumi ini itu sudah cukup membuktikan bahwa keberadaan Allah itu ada. Karena adanya seluruh yang di alam bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Baik ya, makhluk hidup itu ada dua. Ada yang makhluk hidup di alam nyata dan ada makhluk hidup yang di alam gaib. Kalau yang makhluk hidup yang di alam nyata itu adalah manusia, hewan dan lain sebagainya ya. Kalau yang di alam gaib itu ada malaikat dan jin, itu yang diciptakan oleh Allah. Baik ya, penjelasan yang kedua tentang penyelesaian di dalam Al-Quran. Jadi untuk membuktikan keberadaan Allah itu ada di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya pada Quran surah Al-Asr ayat 23 yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Raja, Maha Suci dan Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan dan Maha Perkasa. Jadi itu adalah penjelasan dalam Al-Quran tentang bukti-bukti keberadaan Allah. Selanjutnya keteraturan di alam semesta. Jadi semua yang ada di bumi ini itu sudah diatur oleh Allah. Seperti
seperti matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Setiap pagi atau fajar itu matahari terbit ya. Setelah senja dia tenggelam. Jadi setiap hari seperti itu, ada siang, ada malam, tentu itu sudah ada yang mengaturnya. Kemudian bumi berputar sesuai dengan porosnya, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak bisa mengubah atau mengaturnya kembali ya. Sampai sini paham anak-anak sekalian? Baik ya, yang terakhir tentang mengimani Rasul Allah. Jadi bagaimana cara kita mengimani Rasul Allah? Yaitu dengan kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Larangannya seperti apa? Misalnya mencuri ya, berantem, berbohong, itu adalah larangannya. Yang diperintahkannya adalah seperti menjalankan ibadah, sholat ya. Berkata yang baik itu adalah hal yang harus kita lakukan. Baik ya, itulah tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan mengetes kemampuan kalian melalui lembar RKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Sesuai dengan barisan, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan bergabung ke anggota kelompok. Baik ya, ini lembar RKPD-nya. Kelompok 1 ya, ini untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan kepada teman-temannya. Ya, diperhatikan. Ciptaan Allah seperti hewan. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Baik ya, perhatikan. Nanti Ibu akan tunjuk kelompok yang paling utama mengangkat tangannya. Pertanyaan yang pertama, berikan contoh cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik ya, jawaban dari Putri apa? Gimana kelompok 1, sepakat gak sama jawabannya? Benar gak kelompok yang lain kalau jawaban kelompok 1? Ya, jadi jawabannya benar. Baik ya, untuk kelompok 2, jelaskan 3 cara kita mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Saya Bu, adanya makhluk hidup dan apa di alam semesta. Ya, jadi adanya makhluk hidup dan peraturan di alam semesta. Sepakat gak sama jawaban Kesha? Sepakat ya. Benar gak jawabannya kelompok yang lain? Ayo sekarang kelompok 3 coba jelaskan apa contohnya ciptaan Allah dan yang bukan ciptaan Allah. Ya Bu, Ya. contoh ciptaan Allah adalah matahari, bumi. Yang bukan ciptaan Allah adalah rumah, pengayaan. Ya, benar enggak? Setuju enggak? Setuju. Ya. Gimana kelompok yang lain, benar enggak jawabannya? Baik ya, sekarang semuanya dengarkan pertanyaan Ibu. Ayo, siapa yang bisa bedakan apa itu ciptaan Allah dan yang bukan ciptaan Allah? Angkat tangannya. Saya Bu. Ya, dari kelompok 1 dulu. Ciptaan Allah itu sebagai hewan dan pohon. Ya. Bukan ciptaan Allah seperti masjid dan mobil. Ya, sekarang kelompok 2, selain yang dibacakan oleh kelompok 1, silakan. Manusia, gunung, bukan ciptaan Allah, pesawat, gedung. Ya, benar ya. Kelompok 3, coba tunjukkan gambar yang bukan ciptaan Allah dan yang diciptakan oleh Allah. Ciptaan Allah seperti lautan, bumi, unta, harimau, bunga, dan pohon-pohonan. Ya, yang ciptaan manusia. Ciptaan manusia
benar. Ya. Baik ya semuanya, beri aplaus ya untuk pelajaran kita pada hari ini. Yuk. Ya, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, maka kita beri kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang rukun iman yang pertamanya adalah yang pertama tadi membuktikan iman kepada Allah dengan kita mengenal nama-nama baik bagi Allah. Ada Allah Maha Esa, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa. Terus mengimani Rasul adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Baik ya, untuk tugas di rumah kalian hafalkan tentang rukun iman yang ada 6. Jadi hafalkan rukun iman dan hafalkan juga nama-nama baik bagi Allah, itu adalah Asmaul Husna. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita belajar tentang rukun iman yang kedua ya. Baik ya, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan labas alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, sebelum pulang silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Kalau teman kita berdoa dimulai. Baik ya, Ibu akhiri dengan akhir kata wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.